Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kami merasakan kasih-Mu, kami rasakan berkat dari-Mu Tuhan. Yesus, kami bersyukur punya Allah sungguh baik, punya Allah sungguh baik Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Kami sungguh berharga Yesus, kami sungguh berharga bagi-Mu Tuhan. Tiada kasih yang seperti-Mu Tuhan. Kau memberikan segala yang kami perlukan Tuhan. Kau memperlengkapi setiap kami Tuhan.
Tuhan, segala yang kami miliki Tuhan. Pujian yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Segalanya yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Yesus Tuhan, kami menyembah, kami muliakan Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kasih setia kebaikan-Mu kami rasakan, berkat yang Kau berikan tak pernah terpikirkan, selalu yang kami perlukan dan selalu tepat waktu. Tuhan Yesus, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari yang baru bersama dengan Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus. Mari di hari yang baru ini kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, dan saya selalu percaya firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita teguran, memberikan kita penghiburan, sehingga kita tidak sendirian, tidak tersesat, dan kita mengikut Yesus sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Hari ini saya ajak kita untuk membuka bersama-sama di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 16. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 16. Firman Tuhan berkata demikian,
lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat yang luar biasa yang mengingatkan kepada kita hal yang very practical, sangat praktis, artinya setiap hari kita berhadapan dengannya, ya. Kita diajar untuk melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan. Orang yang membantah seringkali karena dia merasa dia tahu lebih baik atau dia lebih tahu. Orang yang bersungut-sungut adalah orang-orang yang merasa bahwa yang dia lakukan nantinya jangan-jangan itu hal yang sia-sia. Percuma tak bergun, percuma tidak ada bergunanya, tidak ada hasilnya. Atau menghasilkan sesuatu tapi kecil sekali atau kurang signifikan. Tapi firman Tuhan mengajarkan, lakukanlah. Tidak ditulis silahkan lakukan, tapi lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini perintah firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan juga tahu, di akhir zaman semua orang akan berusaha terlihat pintar, terlihat hebat, mengeluarkan ilmu-ilmunya supaya terkenal, supaya banyak fanbase-nya, banyak pengikutnya, dapat banyak uang, dapat banyak endorsement dan seterusnya. Tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita mengolah semuanya itu dan kita jadikan itu sebagai standar kehidupan kita. Ya. Akhirnya kalau masih belum sesuai dengan selebriti itu, maka kita bersungut-sungut. Kalau masih belum mencapai titik itu, ngapain aku harus melakukan ini? Akhirnya kita berbantah-bantahan, bahkan dengan Tuhan. Tuhan, aku mau loh melayani Engkau asalkan aku nanti Kau angkat jadi selebriti. Aku mau loh Tuhan melayani, menabur aku mau. Asalkan nanti begini-begini, transaksional. Tahun ini kita belajar ikut Yesus, bukan Yesus yang disuruh ikut kita. Tahun ini kita belajar menyangkal diri, bukan menyangkal Yesus seperti Petrus. Tahun ini kita belajar memikul salib. Artinya apa? Walaupun kita dihina, dianggap tidak punya hari depan dan seterusnya, yang pegang hari depan kita bukan mulutnya orang lain, tetapi Tuhan sendiri yang sudah menata hari depan kita. Dan untuk itu teguran keras di pagi hari ini, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara tidak punya alibi untuk membantah Tuhan, sebab Tuhan Maha Tahu. Saudara tidak punya alibi atau alasan untuk bersungut-sungut, sebab apapun yang saudara lakukan, Tuhan melihat itu berharga. Dan Tuhan nilai itu bukan hal yang sia-sia. Ayat 15 menasihatkan, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela. Di tengah angkatan yang bengkok hatinya, angkatan yang sesat, supaya kita bercahaya. Lah perhatikan, kalau kita dengar kata bercahaya, berarti kita langsung merasa, wah saya ini mulia, saya ini hebat,
Saya berpendar sendiri. Wow, I'm shining. Aku bersinar. Tunggu dulu. Di ayat ini dikatakan bercahaya seperti bintang. Bintang itu tidak menghasilkan sinar sendiri. Tapi bintang itu merefleksikan sinarnya matahari. Bintang itu bukan cahaya sendiri. Dia tidak punya sumber cahaya sendiri. Dia memantulkan terangnya matahari. Demikian kita. Kita tidak perlu membuat diri kita bersinar karena kita tidak bisa membuat diri kita bersinar. Tapi ketika kita lakukan segala sesuatu, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, kita mencerminkan, merefleksikan Yesus dalam hidup kita. Sehingga orang bisa melihat Yesus yang dipermuliakan Yesus, bukan diri kita. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Kalimat ini luar biasa, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, kadang-kadang ini yang manusia takutkan. Melakukan sesuatu tetapi tidak ada hasilnya apa-apa. Tapi kita sadar, kalau kita follow Jesus, kalau kita ikut Yesus, kita tidak bersungut-sungut. Apa itu tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan? Pikul salib kita. Kalau kita melakukan itu, sambil kita berpegang pada firman Tuhan, itu kita sedang menyangkal diri. Tidak usah takut bahwa apa yang kita lakukan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita lalui, semua yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Akan ada hasil yang keluar, yang kelihatan, yang bisa dilihat. Oleh karena itu, pelajarannya pagi hari ini, ketika saudara akan melakukan segala sesuatu, mari tidak bersungut-sungut. Mari tidak berbantah-bantahan. Mungkin sekarang bersungut-sungutnya tidak secara langsung, tapi di sosial media. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya, apapun yang Anda letakkan di sosial media benar-benar tidak bisa dihapus. Tak bisa sudah hapus Pak, tetapi datanya itu bisa dilacak, ditrace. Bahkan kepolisian pun bisa call back, ditarik kembali data yang pernah saudara letakkan di sosial media. Bukan untuk menakut-nakuti saudara. Artinya, kalau saudara bersungut-sungutnya di sosial media, tidak jadi berkat. Saya pernah ceritakan seseorang yang merupakan anak dari seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tapi rupanya anak ini, saya tidak tahu, memiliki kepahitan atau rasa yang sangat marah dengan seseorang. Semua postingannya fotonya indah-indah. Jalan-jalan dengan keluarga dan seterusnya. Tentang usaha pekerjaannya. Tapi captionnya semuanya itu sakit hati pada orang, mengeluh, bersungut-sungut. Bahkan orang yang normal saja kalau membaca akan timbul tanda tanya besar atau mungkin malas. Mungkin bisa tidak lagi berkawan, ya. Mungkin bisa di-block account-nya supaya kita tidak melihat tulisan-tulisan itu lagi. Tidak mendatangkan berkat, tidak jadi berkat. Tapi malah jadi pengaruh yang kurang baik. Makanya, saya tidak berkata bahwa kita harus menipu diri kita dan tidak perlu merasakan kecewa, tidak perlu merasa capek, lelah dan seterusnya. Kita boleh sah-sah saja merasa lelah, marah boleh. Tapi kalau kita ngerti firman Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan bagian kita dengan baik, tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan. Supaya kehidupan kita
mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan tidak usah takut kalau saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, apapun yang saudara kerjakan, benefitnya itu saudara yang reap, saudara yang ambil. Saudara yang akan menikmati. Asal tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Ikut aja Yesus, rencananya, apa yang dia mau, ikut saja. Nanti kita akan lihat hari depan yang penuh dengan harapan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami terus mau belajar untuk mengikut Yesus, menyangkal diri kami dan memikul salib kami. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.